Oke, sorry, tadi gue sempat jelasin beberapa hal di atas. Cuman ternyata keluar dari Zoom. Tapi ini kelihatan nggak? Gue lagi ngerakin layar. Kelihatan bang? Kelihatan ya? Ya udah, ya udah. Oke, eh, kita ke soal pertama. Jadi di soal pertama ini kita tahu temperaturnya 350 Fahrenheit, terus internal energinya itu 854,07, tapi kita nggak tahu tekanan, quality sama fasenya apa. Nah, di sini kalau misalkan kalian ketemu sama British unit kayak Fahrenheit, PSI, BTU, itu kalian reverse ke table yang belakangnya E. Nah, ini. Pertama, kita buka dulu buku termonya, karena table properties ini ada di bagian appendix. Nah, coba kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian sini. Ini yang namanya table properties. Memang kita fokus ke itu nanti aja. Coba kita cari yang belakangnya E. Yang belakangnya E itu ada di bawah. Nah, di sini di bagian properties table and charts yang English units. Di mana table saturated itu ada di table A4. Nah, nih, table A4. Layar gue nge-lag nggak? Melek bang. Agak nge-lag ke bang. Ini A2E. Oh, nge-lag ya? Oh, jadi rada delay. Oke, Oke, eh kita lihat, kita tahu kalau di sekarang tuh kan temperaturnya 350 ya. Nah, ini kolom temperatur ada di sini nih, di 350. Jadi 350 di sini ya. Nah, terus internal energi, internal energi itu ada di sini, di mana di sini ada dua internal energi. Yang pertama, yang pertama untuk saturated liquid, kalau tadi lo lihat internal energinya itu 854 ya. Oh, internal energi berarti sebelah sini. Nah, padahal dia itu kita nggak tahu nih 854 di mana. Di batas bawah ada 321 di kondisi saturated liquid, artinya kondisi saturasi di mana dia itu cair, terus di kondisi saturated vapor, kondisi saturated di mana dia itu isinya gas. Nah, berarti dia ada di antaranya dong. Sekarang kita cek dulu nih. Kita catat kalau ternyata internal energi untuk kondisi saturated liquid itu ada di 321,29 BTU. Ngelag banget. Hmm, apa ya? Bentar. Dulu ganti internet dulu.
Nah, ini tadi. Lanjutin ya. Kan kita mau cari tahu ya, dia itu sebenarnya uh, ada di bagian mana sih di antara batas atas sama batas bawah ini. Kalau misalkan internal energi bagian bawahnya itu atau bagian saturated liquidnya itu 321, nah di bagian gasnya itu kan 1109,4 BTU per ons ya. Nah, artinya kalau misalkan ternyata internal energi dia itu ada di 854, dia ada di antara kedua ini. Artinya kita harus cari tahu berapa sih quality-nya, atau kita bisa cari tahu dari quality, misalkan quality-nya 0,2, artinya ada 20% kandungan gas di situ. Nah, gimana cara cari quality? Kita balik ke slide tadi. Tadi kita tahu kalau misalkan UF-nya itu berapa tadi? 321,29, terus UG-nya itu tadi kalau nggak salah sekitar 1100 ya. Nggak lupa, kita 1100. Nah, ada namanya UFG. Jadi UFG itu sebenarnya selisih antara uh, U di kondisi gas dengan internal energi di kondisi saturated liquid. Ini kalau lo lihat di table, dia itu ada di bagian tengah tadi, di antara saturated liquid sama saturated vapor. Nah, di sini tuh nilainya gue udah nyatet di 788,16 BTU per ons. Nah, sekarang kita punya, oh nyata U-nya segini. U segini itu quality-nya berapa sih? Nah, rumusnya adalah U average, atau U average itu yang ini, adalah U di saturated liquid ditambah quality dikali UFG. Nya X adalah U average kurang U di saturated liquid dibagi sama U di kondisi UFG. Jadi tinggal kita masukin aja 854,07 dikurang 321,29 per 788,16. Atau hasilnya adalah 0,06759. Berarti X-nya 0,06759. Nah, 0,06759 ini posisinya ada di mana? Kalau kita lihat ke atas tadi, di bagian sini nih, tadi gue sempat gambar, cuma ternyata putus. Nah, mau gue ulang ya. Yang zona, jadi ini yang namanya vapor dome. Di dalam vapor dome ini, dia itu di kondisi saturasi semua. Jadi ini garis ini itu garis tekanan konstan. Jadi sebenarnya fluida itu bakal pindah-pindah dari titik sini ke titik sini ke titik sini ke titik sini ke titik sini, tergantung temperatur dan juga volumenya, spesifik volume. Spesifik volume itu, oh ya, jadi ini kan ada namanya entalpi. Nah entalpi ini kalau misalkan kita bagi sama massa, dia jadi H kecil atau yang namanya spesifik entalpi. Terus internal energi juga sama, dia U besar, tapi ketika kita bagi dia sama M, dia jadi U kecil, nah itu namanya specific internal energy. Sama buat kasusnya buat volume. Ketika volume itu V-nya gede, tapi dia dibagi sama massa, itu dia bakal jadi V kecil ya. Mungkin gue gambarnya kayak gini biar beda. Itu namanya specific volume. Kenapa kita bikin kondisi spesifik itu? Sebenarnya itu buat apa ya? Boleh itu sebagai standarisasi sih, karena volume yang sama itu bisa aja
temperatur sama tekanannya beda. Jadi kombinasi di antara keduanya bisa aja menghasilkan yang nggak berubah fasa, tapi mulai terbentuk gas di sini. Nah, di sini udah bener-bener gas semua, karena kita naikin temperatur dia. Dan lu juga bisa lihat di sini spesifik volumenya meningkat. Artinya dia ngembang jadi gas gitu kan, cair kan jadi gas, dia kemana-mana ya, karena spesifik volumenya meningkat. Sedangkan kalau misalkan di kondisi saturasi, temperatur diturun kalornya diambil gitu kan, misalnya di kondensor. Kondensor itu buat ngebuang panas. Panasnya diambil, dia bakal gerak ke sini. Nah, sampai titik saturated liquid, dia bakal berubah jadi liquid, berubah jadi cairan. Dan temperaturnya bakal turun di situ. Tuh. Nah, maka ketika lu lihat, oh, X-nya 0,06759. Ya, kalau kita gambarin vapor dome, terus ini garis saturated, ini X-nya sama dengan 1, di sini X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0,06759, dia ada di sini. Di mana dia masuk ke namanya saturated liquid vapor mixture. Atau gampangnya saturated mixture aja. Berarti base description-nya adalah saturated mixture. Dia udah terbentuk gas di situ tahu, walaupun kondisi cuma dikit ya. Paling ini cuma 6,7% gas doang. Nah, lanjutnya berapa tekanannya? Gimana cara nyari tekanannya? Kita balik lagi ke table properties. Nah, kita kan tadi udah tahu ya, dia tuh ada di baris ini. Terus lu geser ke atas, cek nih, kolom tekanan yang mana sih? Nah, ini kolom tekanan. P-sub ini kolom tekanan. Gimana pasangannya? Oh, ketika temperaturnya 350, dia tekanannya 134,63 psi. Berarti tekanan ya, mungkin biasanya nulisnya gini, tekanan at 350 Fahrenheit itu di berapa tadi? 134,63. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sorry Bang, izin tanya. Ya, boleh Yang Bang. fast description itu kan saturated mixture, mixture Hmm, ya. Berarti hmm, ini campuran antara liquid sama vapor ya. benar. Oh, oke, thank you Bang. Oke, ada lagi nggak? Oke, kita lanjut aja ya. Next, soal yang kedua nih. Nah, soal yang kedua beda lagi kondisinya. Sekarang kita udah tahu dia kondisi saturated liquid. Nah, ini lebih enak lagi nih. Karena kita udah ada starting point-nya. Oke, saturated liquid. Tadi ingat yang gue bilang di Vapor Dome ini garis saturated line di garis constant pressure, ini X-nya sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 1, ini namanya saturated liquid, ini namanya saturated vapor. Otomatis, kalau udah dibilang, oh ini saturated liquid, berarti X-nya 0. Dia sebenarnya liquid, tapi di zona saturated. Jadi kalau kita tambah kalor dikit, dia bakal terbentuk gas di situ.
tapi dia belum berubah sepenuhnya jadi gas. Campuran antara keduanya aja. Terus di sini kita juga tahu kalau tekanannya itu 100 Fahrenheit. Balik lagi, mikirnya gini, gue tahu tekanannya, sama gue tahu temperatur, dan gue tahu dia di garis saturated. Itu langsung ke table 4. Langsung cek table 4. Dan ingat karena ini itu British unit, di table 4E. Kita cek lagi di table 4E di bagian sini. Nah, cek mana sih kolom temperatur. Kolom temperatur yang ini. Berarti yang ini. Berarti ada di sini permainannya. Tadi kita udah tahu temperatur, kita belum tahu pressure. Ya, pressure-nya sebelahnya aja di 0,95052 psi. Oh ya, gue juga mungkin remind juga. Ini kan ada A ya. Ini artinya di kondisi atmosfer, karena nanti kalian bakal ketemu sama PSI G misalkan, itu artinya gauge, jadi yang terukur oleh pressure gauge saja, pressure gauge mungkin sebutan pressure gauge, yang terukur aja itu PSIG, tapi kalau udah ditambah sama tekanan atmosfer itu jadi PSIA gitu. Jadi ini udah ada pengaruh tekanan atmosfernya juga. Nah, uh, kita tahu tekanannya di 0,95052. Terus tadi kita juga belum tahu internal energinya. Nah, enaknya gini, kita udah tahu dia di saturated liquid. Karena tadi dibilang kan saturated liquid, berarti langsung cek aja di saturated liquid berapa. Ternyata 68,03. Ketemu udah jawabannya. Jadi P-nya tadi, P di 100 Fahrenheit itu 0,95052 psi A. Terus internal energinya itu, internal energy mungkin ini juga tips saja sih. Lu coba tulis misalkan internal energy di 100 Fahrenheit itu adalah internal energy di fase saturated liquid. Karena nanti kalau kalian ngejain siklus ini bakal mempermudah tracking lah, karena siklus itu ribet nanti. Jadi gitu. Jadi kita dapat nilainya itu 68,03 BTU. Ini apa sih, pound mass ya? Kalau gue lupa. Tulis berarti ketemu jawabannya 0,95052 dan internal energinya di 68,03. Tuh. Kan soal Ini sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bang, pengen nanya lagi Bang. Kan itu yang di eh, baris A itu kan tekanannya 134,63 ya. Itu Hmm, stepnya atau nyari tabelnya sama kayak yang B bukan di apa tadi? Di tabel tabel 4. A14E kalau nggak salah. Iya, sama tabel 4 juga. Itu tuh lihatnya dari temperaturnya atau dari mananya Bang? Nah, gini, Jan. Pastiin ya, pertama itu kita ngeliat temperatur dulu. Baik kalau udah, gue ngelihat adanya diketahui temperatur nih, berarti ke tabel A4. Tapi kalau diketahui ya tekanan, berarti ke tabel A5. Contohnya di soal selanjutnya nih. Nah, di soal selanjutnya kan kita nggak tahu temperaturnya berapa. Sedangkan soal-soal sebelumnya kita udah tahu temperaturnya berapa. Sekarang berarti strategi kita atau tabel yang kita lihat beda lagi. Karena kita tahu kanannya itu 250 PSI. Sekarang kita lihat ke tabel A5. Kenapa gitu? Kita cek aja langsung ke tabel A5. Jadi gini, eh, patokannya itu sebenarnya pojok paling kiri ini. Kenapa gue bilang kalau tabel A4 itu dipakai kalau kalian tahu temperatur, karena patokannya itu di kolom yang paling kiri. Jadi, ini tuh artinya
Di temperatur segini, tekanannya segini, ini segini, ini segini, ini segini, ini segini, segini. Tapi barangkali kalau tekanannya segini, temperaturnya belum tentu segini, gitu. Makanya tabel A4 kita pakai kalau kita tahu temperatur. Nah, di tabel A5, sekarang kita lihat, oh, di sini kok, di sini yang pojok paling kiri, kolom pressure. Berarti dipakai kalau kalian tahu pressure-nya berapa. Contohnya kayak tadi, di sini kita lihat pressure-nya itu 250 psi. Kita scroll ke bawah, ada di sini, 250 psi. Kita belum tahu tadi apa? Quality-nya belum tahu, fasenya belum tahu, dan temperaturnya belum tahu, sama internal energi juga belum tahu. Berarti ada 4 nih yang kita harus cari sekarang. Buat temperatur, simple aja. Temperatur sebelahnya nih, kan? Kolom temperatur. Kelihatan nggak sih ini gue? Nah, gue buletin ya. Kolom temperatur, turun ke bawah. Set, dari sini. Temu, lewat. Nah, sini. Ternyata temperaturnya 400,97 Fahrenheit. Terus kita mau cari tahu dia di fase apa. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih apa namanya? Oh sorry, kita balik lagi dulu ke soalnya, gue lupa. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Ini poin 054 artinya 0,54. Berarti sekarang udah ada 54% gas di situ. Otomatis lu langsung tahu dong kalau dia di fase saturated mixture. Kalau kalian udah tahu dia saturated mixture dan kalian mau nyari, jadi temperatur udah tahu ya, tulis saya dulu deh. Berapa tadi? 400,97 Fahrenheit. Kalau kalian udah tahu dari saturated mixture dan lu udah tahu kalau misalkan itu mau nyari internal energy, U, sekarang lu harus nyari UF-nya berapa sama UFG-nya berapa. Dicek di tabel. Di tabel internal energy, berarti yang bagian sini nih. Nah, UFJ yang ini, sorry ya. Ini gue lupa kasih tahu. UFJ itu evaporation. Gue sebenarnya nggak tahu ya kenapa gitu. Tapi yang pasti ini itu adalah selisih antara ini sama ini. Lu cek aja selisih antara kedua itu. Nah, berapa mana? Nih, kolom sini ya. Seturun ke bawah, temunya di sini. Berarti ini yang kalian pakai. UF-nya 375,23, UF ya. UFG-nya 741,02. Yang ini sama ini. Kita masukin deh ke tabel. Ke soal. UF-nya tadi gua dapat 375,23. UFG-nya gua dapat 741,23. Berarti U-nya berapa? Nah, cek lagi ke rumus ini nih, yang udah kita define sebelumnya, bahwa U average tuh U di titik itu ya, atau U di kondisi X 0,54. Itu adalah F ditambah quality dikali UFG. Jadi UF-nya itu 375,23, X-nya itu 0,54, dan UFG-nya itu 741,23. Jadi U-nya kita dapat 775,49 BTU per pound mass. Ini mirip kayak soal yang A. Tuh, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Bang, mau nanya bang. Ya, Berarti untuk ngerjain soalnya kita juga butuh lihat tabelnya ya bang? iya benar, harus lihat tabel ya.
Berarti nanti biasanya kalau misalkan di soal disediain tabelnya atau gimana? Nah, kalau gua waktu itu sama Profil itu diprintin sama Profil satu kelas. Oh, oke. Tapi yang pasti ya, kalau kalian nggak tahu nih dosen bakal nyediain property table atau enggak, print aja. Dan yang di print itu yang penting-penting aja. Kan lu lihat tuh, ada table A1, A2, A3. Kan kalau lu udah paham materi, ya lu tahu dong table mana aja yang dipakai. Ya udah itu aja yang di print gitu. Pastiin print ya kalau kalian mau kuis atau mau tes, mau UAS, buat jaga-jaga aja. Sama PH diagram juga biasanya. Gue keluar waktu itu tes PH diagram. Tapi nantilah itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang soal D ini beda lagi. Soal D ini sekarang gue udah tahu temperatur sama tekanannya berapa. Tapi belum tentu ini bisa kalian pakai di tabel A4 sama A5. Kan nanti ada limitation. Jadi tabel itu punya limitation. Kayak gini. eh, T-nya 710 Fahrenheit. P-nya 600 SI. Nah, kalian harus cari U-nya, X-nya, quality-nya, sama dia di fase apa. Kalau kita cek, contoh kayak sekarang, oh gue udah tahu temperatur nih. Berarti lu mikir tabel A4 mungkin. Tapi kalau lu cek di tabel A4, belum tentu kita nemu 700 kan. 710. Padahal tabel A4 itu maksimal di 705,10. Nanggung nih. Berarti kita nggak pakai tabel A4. Sedangkan kalau lu cek ke tabel A5, dengan dengan patokan lu punya 600 PSI, oh ada, tapi temperaturnya lebih rendah. Harusnya kan temperatur 710, sedangkan di sini gue dapetnya 486, berarti bukan itu. Artinya ini, lu nggak bisa nemuin itu di table satu rated, berarti dia ada di fase yang lebih tinggi, yaitu superheated. Kita geser ke table superheated. Table superheated itu ada di A6. Cara bacanya gimana? Cara baca gini. Jadi kita cek ke table A6 ya. Table A6 untuk superheated yang ada E-nya, karena ini British unit. Nanti buat SI unit itu sama aja, ambil satuan aja. Nah, cara baca tuh gini, kalian bakal dapat variasi tekanan. Tadi gue bilang nggak, di satu tekanan itu ini ya, sorry. Tekanannya konstan, 1 PSI. Tapi temperaturnya bisa berubah-berubah, padahal tekanannya konstan. Makanya tadi ada garis pressure konstan kan. Nah, ternyata di uh, table properties juga ada representasi dari itu. Nah, ini juga dapat nih, oh ketika dia 5 PSI dengan variasi temperatur yang berbeda, variasi temperatur yang berbeda di sini, berapa aja sih internal energinya, entalpinya, entropinya, spesifik volumenya. Memang kita langsung aja ke soal. Di sini kita kan tadi tahu kalau tekanannya itu sekarang 600, tinggi, 600 di bagian bawah. Nah, 600 PSI. Di 600 PSI dan eh mana? Temperatur 710. Nah, PR lagi nih. Adanya temperatur 650 sama temperatur 700. Jadi kan 710 di antaranya. Jadi kalian pakai metode yang namanya interpolasi. Interpolasi itu nebak nebak nilai di antara dua nilai. Sebenarnya definisi formalnya nggak gitu sih, tapi simpelnya kayak gitu. Sorry. Kan di situ. 710 di sini dong, di antara 700 sama 800. Berarti 710 di sini. Nah, gimana cara kerja interpolasi? Apa aja sih yang perlu
lu perlu diinterpolasi. Jadi mungkin kalau gua nggak tahu ya, secara mungkin ini kayak rumus cari gradien dulu kalau di matematika. Ingat gua lupa. Dia tuh kayak gini. Eh, Gimana ya? Y, eh, Y min Y1, Y2 min Y1, X min 1, X2 min X1 nih kalau lihat, bukan gradien, berarti ini rumus buat nyari persamaan garis. Kalau lu ingat dulu. Jadi yang kita cari itu sebenarnya ini, Y sama X. Tapi kita ubah bentuknya. Jadi variabelnya kita ubah jadi variabel temperatur, bisa variabel temperatur, bisa variabel spesifik volume, bisa U, bisa H, bisa S. Tapi konsepnya sama aja. Kita nebak di sini sebenarnya interpolasi. Oke, eh, apa sih ditanya? Yang ditanya itu kan internal energy, bagian U sininya. Bagian sini yang ditanya. Berarti kita mainan di sini. Nah, dia kita tahu, eh, U yang pertama nih, U di 700 Fahrenheit itu 1236 4. Tapi terus U di 800 Fahrenheit itu 1279 1279,2. Berarti lu mau nebak di antara dua itu. Tapi kalau mau nebak, lu baru punya yang sebelah kiri doang. Lu harus punya juga sebelah kanan. Sebelah kanannya apa? Bisa apa aja? Bisa temperatur, bisa tekanan. Yang paling gampang temperatur. Lu tahu kalau temperaturnya itu ada temperatur 700, temperatur 800, sama temperatur yang lu cari 710. Artinya kalau di sini ada temperatur 710, nanti ada U targetnya dong. U ketika dia 710 yang lu cari ini. Itu udah punya semua data buat interpolasi. Langsung masuk aja ke perhitungannya. Nah, satu hal lagi, kita udah tahu kita pakai tabel A6E untuk superheated. Otomatis ya fasenya superheated. Quality-nya, quality-nya pasti satu lah ya. Emang gue nggak tahu ya, waktu ngerjain soal ini gue nulisnya strip. Entah kenapa gue nulisnya strip ya. Entah gue nggak tahu ya, harusnya satu atau strip. Karena pasti orang kalau udah tahu superheated ya itu gas semua gitu. Cuma let's say kita anggap ini strip aja ya. Artinya emang udah superheated, udah bukan saturasi lagi. Udah nggak ngomongin quality lagi di sini. Sekarang sisa nyari punya aja. Nah, kita lihat ke rumus tadi, rumus persamaan garis ya. Buat nyari persamaan garis. Mungkin kalau kita hubungin biar lebih kebayang mana yang apa gitu. Ini bisa kita ubah jadi gini. eh Y-nya mungkin bisa kita pindah ya. Ibarat tadi gue punya batas atas sama batas bawah, berarti kita bisa ambil, ini coba gue catat di ada T, di bawah kali ya, 700, T atas itu 800, terus ada U di 700, sama U di 800. U di 700 itu tadi 1231,9 BTU per pound sebelah. Ini juga 1275,8 per BTU something per pounds mass. Jadi kita masukin aja ke sini. Gini, nggak harus sama persis kayak sini, tapi prinsipnya sama. Tas dikurang yang lu cari, 710 kurang selisihnya. Batas atas, batas bawah, sama dengan sekarang U-nya. Batas atasnya tadi 1231,9 dikurang U yang lu cari. Jadi otomatis ini pasangannya ini per 1231,9 kurang 1275,8. Bawahnya juga sama. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Ini fast forward aja, U-nya nanti ketemu 1236,29
BTU per pound mass. Jadi U-nya 1236,29 tuh. Nah, yang bagian bagian D ini ada yang mau ditanyain nggak? Sorry bang, tadi kan yang G-nya pakai temperatur ya. Terus yang X-nya tadi pakai apa? Internal energy. Oh, oke oke. Makasih bang. Oke, jadi bisa apa aja? Bisa aja Y-nya pressure, kalau gue tahu pressure. Bisa aja X-nya entalpi, kalau emang gue nyarinya entalpi. Bebas, intinya masih stick dengan konsep mencari persamaan garis gitu. Ya gue mikirnya kayak gitu sih. Memang kalau kalian punya definisi formalnya sih, ya oke lah. Ya gue lanjut ya, yang bagian E. Nah ini bagian E, beda lagi. Jadi sekarang kondisinya, eh, gue punya temperatur sama gue punya internal energy. Beda case lagi. Jadi dari soal A sampai E, ini case-nya beda-beda, yang diketahui beda-beda. Tapi gue belum tahu temperaturnya berapa, dan gue nggak tahu dia di fase apa. Kita list aja dulu. Ngambil jatah soal selanjutnya. Ini masih ada 2 soal sebelumnya sebenarnya. Emang gue sebenarnya nggak masalah sampai malam. Kita lihat lah ya. D ini eh B sorry, P-nya 500 PSI. Terus internal energinya di 225,71. 225,71 BTU per pound mass. Tapi kita nggak tahu temperatur sama phase-nya. Kita cek lagi ke table. Tadi ingat ya, gue udah tahu temperatur. Gue tahu ya tekanan, berarti coba sekarang kita ceknya ke table A5 dulu. Walaupun belum pasti ada di table A5 kan. Table A5, mana ya? Di atas. Nih. Nah, tekanannya 500 PSI. Di sini. Oke, ada nih. Nggak terlalu tinggi berarti dia. Tapi internal energinya ada nggak? Internal energinya tadi berapa sih? 225,71. Energi kan yang ini ya, volume nih. Bawah sini nih. Loh, kok batas bawahnya cuma 447? Padahal kan kita maunya 225,71. Jadi kita pindah table. Artinya ini udah bukan di zona saturasi lagi nih. Bawahnya lagi dia kastanya. Dia liquid. Dia udah nggak mungkin ngebentuk gas lagi. Dia udah di liquid. Artinya kita masuk ke table compressed liquid. Nah, table compressed liquid itu ada di bawahnya superheated harusnya. Kayaknya ya. Nah, ini dia. Di table A7. Ini tipikal mirip kayak tabelnya superheated A6. Kita tahu pressure dan variasi tekanan, dan variasi temperatur beserta properties-propertiesnya untuk macam-macam pressure. Dan yang perlu mungkin untuk ngasih sense juga kenapa namanya compressed liquid, karena isi tekanan tinggi-tinggi. Ya udah makanya namanya compressed liquid lah, anggap aja kayak gitu. Oke, tadi kita tahu kalau misalkan sekarang kita di tekanan 500 PSI. Berarti di sini. Terus temperatur ya. Temperatur belum tahu, tapi gue taunya internal energy. Internal energinya di tadi gue tulis yang gini biar uh, kalian lihat juga. Internal energinya itu tadi rendah, dia di 2251,71 BTU per pound mass. Ini mungkin juga ya buat ngasih sense internal energy. Tadi kalau kalian perhatiin, semakin naik fasenya, ketika dia superheated, internal energy itu sampai 1000. Sedangkan di sini internal energy itu cuma 200. Artinya internal energinya itu, intinya ibaratnya fluida itu makin anteng lah. Kalau gas kan dia kemana-mana ya, makanya internal energinya tinggi.
Jangan kalau inline energi rendah ya berarti dia liquid itu, diem aja. Ya gitulah. Oke, 225,71. Berarti kan di antara sini nih. Nah, di antara sini nih. Oke, berarti gua tahu U-nya U-nya di pasangan temperatur ini. Jadi kita bisa pakai tadi interpolasi. Eh, di 250 Fahrenheit itu di 218,0 BTU per pound mass. 300 Fahrenheit, gue sebenarnya nggak tahu ya nyebutnya gitu atau enggak. Tapi never mind. 268,92 BTU. Kita tahu juga ini untuk temperatur 250 Fahrenheit dan ini untuk temperatur 300 Fahrenheit. Artinya kalau misalkan 225, ini ada di antara sini, di antara mereka berdua. Otomatis di antara temperatur mereka berdua juga pasangannya. Kita langsung masuk aja tadi ke persamaan yang buat interpolasinya. Oke, kita pindah ke soal eh apa namanya? Masih ngerekam kan ya? Oke. Gue tulis lagi di sini biar nggak lupa. Tadi di 250 Fahrenheit itu 218,004. Terus di 300 Fahrenheit itu 268,92 Fahrenheit. Terus temperaturnya ya pasangan lah ya di ini 250 Fahrenheit. Ini temperatur 300 Fahrenheit. Kita masuk ke rumus interpolasinya yang ini. Nggak usah gue tulis lagi lah. Langsung aja. eh, Batas atas dikurang yang dicari dibagi batas atas kurang batas bawah sama dengan pasangannya. Pasangan 300 kan 268,92. Sedangkan pasangan T kita nggak tahu, itu yang dicari. Tahu dong, ini 225. Jadi konteksnya adalah ketika dia 225, T-nya berapa sih? Tuh, per batas atas batas bawah 268,92 dikurang 225,1. Nah, T ketemu temperaturnya itu 258 Fahrenheit. T258 di sini nih. Terus ini juga kita strip dan phase-nya tadi karena kita pakai dua tulis juga di sini. Nah, kita mainannya di table A7. Table A7 karena dia British unit pakai E. Dan fasenya adalah compressed liquid. Nah, sekarang kalian udah tahu beberapa case lah ya. Dan tapi ini udah mewakili semua fase gitu. Jadi kalau tinggal diganti-ganti angkanya atau apa yang diketahui harusnya udah bisa sih. Zoom out. Nah, buat yang soal terakhir di bagian pertama nih, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Berarti aman. Nah, soal selanjutnya ini udah lebih aplikatif. Jadi ada piston. Piston ini diisi air. Piston diisi air. Airnya ada 1,4 kilogram. Terus mula-mula airnya itu 200 derajat Celcius. Kalau misalkan now heat is transferred to the water until the volume quadruples and the cylinder contains saturated vapor only. Ini ada kata kuncinya nih. Ternyata dia dipanasin nih, dikasih kalor.
sampai diketahui ya. Biasa masanya 1,4 kilo, temperatur ya 200 derajat Celcius, dikasih Q sampai dia saturated vapor. Nah, artinya ada perubahan state. State itu tadi yang gue bilang di vapor dome, ada garis gini, dipindah-pindah. Ini state 1, ini state 2, state 3. Biasanya kita pakai subscript kayak gitu. Berarti ini subscript misalkan di state 1. Karena ketika dia dikasih panas, dikasih kalor, dia bakal berubah jadi state 2 dan propertiesnya udah beda lagi. Nah, yang pasti ketika dia ditambahkan panas, dipindah state ke saturated vapor only. Ini di state 2. Ditanyanya adalah yang pertama, volume silinder, terus ditanya final temperatur, artinya temperatur di state kedua sama pressure di state kedua, terus internal energy, perubahan energi dalam, internal energinya itu berapa? Delta U besar, karena kan tanya internal energi ya, bukan spesifik internal energy. Oke. Langsung dijawab yang A. Nah, kita soal ini bakal banyak interpolasi sebenarnya. Tapi coba, biasanya kalau kalian ngerjain soal yang perubahan state kayak gini, gue biasanya bikin kayak gini. State 1, apa aja sih propertiesnya? Oh, T1-nya 200. Terus, apa lagi yang gue ketahui di sini? Nggak ada. Ada nggak? Wait. Nggak ada ya. Terus nah, sorry. Initially ada saturated liquid water. Wait. Berarti saturated liquid water, nah X-nya 0 dong. Nah, liquid, saturated liquid, ingat tadi. Terus di state kedua, temperaturnya berubah, tekanannya berubah, tapi gue belum tahu berapa. Yang pasti gue tahu dia sekarang saturated vapor. Artinya X-nya jadi 1. Nah, karena di state 1 itu diketahui ya temperatur, berarti kita langsung pakai table A4. Table A4. Dan di state kedua, yang pasti dia saturated. Di table A, bisa table A4 atau A5. Tapi yang pasti ya kalau gue diminta table A4 atau A5, biasanya gue ke A4 dulu. Nah, kita cek nih. Di table A4, pas temperatur 200, propertiesnya apa aja sih? Yang kita cari bakal apa aja nih? Tekanannya, terus spesifik volume ya. Kenapa cari spesifik volume? Karena cari volume. Ingat tadi ya, spesifik volume itu volume per massa. Jadi kalau kita mau cari volume, kita udah tahu masanya, ya udah kita tinggal cari delta spesifik volume aja. Kita cari spesifik volume juga, spesifik volume di state 1. Sama internal energy di state 1, karena kita bakal nyari internal energy difference-nya juga di situ. Kita cari di table A4. Table A4 tuh yang mana? Di atas. Nah, ini kan SI unit ya. Jadi kita ke yang nggak ada huruf E-nya di bagian atas. Nah, ini table-table nanti buat
reaksi pembakaran di bab 15, kalau nggak salah 15. Pasti bakal dipakai juga sih kalau nyampe bab situ. Nah, ini nih yang tadi mungkin gue nggak tahu ya kerekam apa enggak, tapi gue sempat pengen nunjukin compressibility factor, eh, faktor Z untuk koreksi kondisi gas yang tidak ideal itu, nanti Z-nya bisa kalian cari dari grafik ini sebenarnya. Memang kita nggak bakal ke situ. Nah, ini pH diagram ini juga di print nanti waktu TS, karena ini lengkap juga. Di sini ada ini vapor dome-nya, ini garis konstan entropi, kondisi sentropik, garis konstan temperatur. Intinya banyak informasi lah di sini yang bisa kalian ambil. Misalnya kalau kalian suruh gambarin state 1 sampai state 2, kalau di pH diagram itu dari titik mana ke titik mana. Waktu tes kayak gitu. Cuma kita mundur dulu ke soalnya, biar nggak kemana-mana. Tabel A4 di sini, mana sih? Nah, ini dia. Tabel A4, dan gue tahu eh, temperaturnya tadi 200. Berarti di sini nih. Ini kan kolom temperatur ya. Terus sampai bawah, sampai sini. Ini kolom temperatur, terus kondisi saturated. Oke, berarti kita pakai satu table. Nah, yang dicari tadi tekanan. Tekanan ini. Ini tekanan, ketemu. Terus karena dia saturated liquid, jika kita cek di specific volume, ada saturated liquid langsung di kolom ketiga. Jadi ini saturated liquidnya. Terus internal energy juga di kondisi saturated liquid. Di kondisi saturated liquid di kolom ke 5 sini. Terus juga udah ya, itu aja yang kita cari. Langsung kita masukin ke jawaban. Tadi tekanannya itu 1554,9 kilopascal. Terus spesifik volumenya 0,001157 meter kubik per kilogram. Dan internal energinya ketahui nggak? Berapa sih tadi? Aku belum garis. Oh, belum gue catat. Berapa tadi? 850,46. 850,46 karena dia SI kilojoule per kilogram. Oke, ini properties yang dibutuhin di state 1 sebelum dia dikasih color atau initially condition-nya. Nah, setelah dia dikasih color, nyata X-nya jadi 1. Berarti dia jadi saturated vapor. Kita belum tahu. Perlu cari nggak? Wait. Kita belum tahu tekanannya berapa, temperaturnya berapa, terus apa lagi nih? Spesifik volumenya berapa, sama internal energi berapa. Tapi kita udah tahu kalau quality-nya itu 1. Emang coba uh, kita solve, kita bisa belum solve yang pertama. Wait. Nah, kita bisa solve dulu yang bagian A. Jadi gini. Yang A kan di state di sini ya. Sorry gue lupa. Kalau volumenya ini quadruple. Artinya volume di kondisi 2 adalah 4 kali volume di kondisi pertama. Karena volumenya quadruple. Volume meningkat 4 kali lipat.
Terus volume 2 spesifik gimana namanya? Spesifik volume kedua dibagi massa sama dengan 4 per dikali harusnya. Spesifik volume kedua dikali massa sama dengan 4 kali spesifik volume 1 dikali massa. Karena ini konstan, cuma ditambahin panas, berarti massanya konstan. Sisa V2, 4, V1. Nah, kita udah tahu nih, V1-nya segini. Berarti hasilnya adalah 0,000, 0 kebanyakan. 6,476 meter kubik per kilogram. Berarti kalau mau kita, enggak, salah. Ini belum ke sini. Kalkulator dulu. Oh, 4,628 dikali 10 pangkat 3 meter kubik per kilogram. Jadi volume di 2 itu adalah spesifik volume dikali masanya. Tahu 4,62 dikali 10 pangkat 3 kali sama tadi masanya 1,4 karena masanya nggak berubah. Jadi 0,006479 meter kubik. Oke, yang bagian A udah. Terus yang bagian B, berapa temperatur dan pressure-nya? Kalau kita list, ini kan kita udah dapat P2-nya itu kan 4,62 ya. Berarti kalau kita jadiin desimal 0,00123 628 meter kubik per kilogram. Nah, kita cek di tabel A4 dengan modal P2-nya itu segini dan kondisinya itu saturated vapor. Jadi kita cek ke tabel ini, dia otomatis ada di sebelah sini. Karena dia kondisi saturated vapor, cek aja di kolom saturated vapor untuk specific volume dan juga internal energy. Terus karena tadi soal yang B itu adalah T2, kita cek tadi gue dapet P2-nya itu P2 kecil ya. Spesifik volumenya itu 0,04679 628 4628 meter kubik per kilogram. Nah, range itu ada di mana? Kita geser ke bawah di kolom ini berarti di sini nih. Nanti karena kita belum tahu temperaturnya juga, berarti temperaturnya ada di range ini juga. Jadi batas kita cari V-nya itu adalah 0,04. Jadi V-nya itu ada di sini 4628. T-nya berapa? Terus U-nya juga berapa?
Nah, U di sini nih. U-nya berapa? Ini kondisi saturated vapor nih, ingat nih. Berarti informasi ini yang nanti kalian pakai untuk cari di interpolasi. Nah, gue langsung aja ke interpolasinya. Misalkan, pertama gue mau menginterpolasikan temperaturnya. Tadi, kalau kita cek ke sini ya, tadi gue lupa. Kenapa temperaturnya terlalu rendah? Oh, sorry, salah. Ada komanya, sorry. Harusnya di sini. 0,004 ya, 0,004 itu di sini. Nah, bawah lagi. Di bagian 0,004. Oh, di sini. Nah, sini. Ini temperaturnya, ini saturated vapor-nya buat specific volume, sama ini internal energy di kondisi saturated vapor-nya. Berarti kita nyari tengah-tengahnya ini berapa. Nah, ini informasi ini yang bakal gue pakai di sini. Langsung aja masukin. Sekarang kita mau interpolasi temperatur. Berarti 373,95 min T2 karena T2 yang kita cari ini batas atasnya. Ini batas atas kurang batas bawah 373,95 dikurang 370 sama dengan kita udah full tadi informasi terkait spesifik volume. Ini angkanya dari sini ya. Angkanya dari sini. Tunggu masukin aja, biar nggak lama. Berapa tadi? 0,003106 kurang 0,004628 per batas atas batas bawahnya 0,003106 dikurang 0,004953. Ini batas bawahnya. Ya, batas bawahnya. Nanti hasil dari interpolasinya adalah 370,69 derajat Celcius. Ini T2-nya. Nah, P2-nya berapa? Kita cek aja di sini. Berarti sekarang kita mau interpolasi tekanan. Artinya kita bakal pakai data di kolom tekanan sini. Ke bawah. Nah, berarti kita cari di range ini tekanannya berapa sih di tengah-tengah sini. Oke. Datanya bakal langsung gue masukin aja ke sini. Jadi oke. Tekanannya. Tekanannya dua tadi yang batas atas. Kalau lu cek ini bakal direkam juga jadi tinggal backward aja. 22064 dikurang P2 yang kita cari per batas atas kurang batas bawahnya 22064 kurang 21044. Nah, sama dengan data yang udah lengkap kan data specific volume. Tinggal masukin aja. Kita pakai lagi buat interpolasi. 0,003106, 0,004953. Artinya P2-nya sekarang dapat 21,2 megapascal. Oke, kelar nih yang B. Yang B final temperatur sama final pressure. Dapat
di 370,69 sama P2-nya di 21,2 megapascal. Tuh. Wait. Oke. Mungkin ya udah malam juga sih sebenarnya. Tapi sampai sini nih, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ya terkait bagian bagian A sama B-nya dulu deh. Nah, ini gue tunggu sampai 2145 ya kalau ada yang mau nanya. Eh, Bang, nanti gue boleh minta file ini gak Bang? Tapi yang udah dicoret-coret sama Bang Gandinya. Boleh, boleh. Nanti gue kasih rekaman sama... Ini juga mungkin rekamannya gue upload YouTube aja ya, biar gampang lah. Oke, kasih Bang. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian C. Nah, bagian C ini internal energy. Emang, wait, belum gue cari ya internal energy. Nah, ini sisa internal energy yang state kedua aja. Nah, artinya kita harus interpolasi lagi buat internal energy. Jadi, di termo ini banyak interpolasi. Ini gimana ya enak ya soalnya. Mungkin gue pindahin aja. Wait, sorry, harus ini. Ntar aja deh, biarin situ aja. Yang C ya. Yang C, kita kan baru tahu internal energy di state 1, tapi kita belum tahu di state yang kedua. Jadi kita harus interpolasi buat mendapatkan ini. Caranya sama, persis. Ini interpolasi itu gitu-gitu aja. Dan ya, lagi-lagi kita bakal pakai data yang ada di term ini, data spesifik volume. Cuma gue belum tahu ya, batas atas, batas bawah internal energi berapa. Oke, kita cek lagi di buku. Di sini
spesifik internal energy. Oh ya, oke. Berarti kita bakal pakai 2230,1 sama 2015,7. Bentar. Sorry. Ya. Oke, lanjut. Sorry. Dia ada chat. eh Ya, data itu kita masukin aja tadi batas atas, batas bawah, sama variabel yang kalian cari sama aja. Berapa sih tadi 2015,7 dikurang 22 per 2015,7 dikurang batas bawahnya tadi 2230,1 sama dengan yang kanan sama 000 bla 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 dikurang 0,004628 per 0,003106 dikurang 0,004953. Nanti U2-nya ketemu. U2 berapa nih? 2195,79 kilojoule per kilogram. Nah, udah tahu U1-nya berapa, udah tahu U2-nya berapa. Ya, kita tinggal sama kayak tadi nyari volume difference. Sorry, 2195. Jadi, rumus kan tadi dari spesifik ke bentuk biasanya itu kan U spesifik adalah U biasa, internal energi biasa dibagi sama massa. Artinya jika dan hanya jika U adalah spesifik internal energi dikali massa. Jadi delta U adalah masanya konstan tapi ada perubahan internal energi dari state kedua, dari state 1 ke state 2 selisihnya. Ya udah, delta U masanya konstan 1,4 kg. Yang ini ya, gue jadi lihat yang bawah. 1,4, U2-nya 2195,79, U1-nya 850,46. Berarti delta U-nya 1892 kilojoule. Dah, namanya kilojoule. Ini buat yang C. Oke. Bisa satu soal lagi yang 330. Nah, ya soal kedua bedanya tadi kan dari awal dari soal nomor 1 ke soal nomor 2 kita pakai fluida kerja H2O biasa kan, air biasa lah, bukan air udara ya, air ya, air H2O gitu. Tapi di sini pakai refrigeran R134A. Artinya kalian udah nggak pakai tabel A4, kalian nggak pakai tabel A5, kalian nggak pakai tabel A6, dan kalian nggak pakai tabel A7. Kalian pakai tabel khusus untuk fluida kerja tertentu. Kita tulis dulu diketahuinya apa. Ini terbagi menjadi dua ya. Yang tadi gue bikinnya kan di slide. Kita nggak bisa coret di sana. Oke. Diketahui massa piston, massa refrigeran. Massa refrigerannya itu 0,85 kg di temperatur state awal ya, initial temperaturnya min 10 negatif. Ini kenapa negatif? Karena refrigeran. Jadi ini fluida kerja yang
bakal kalian temuin di siklus refrigerasi bab 11 nanti. Sedangkan ini mostly di siklus uap atau siklus gas. Bab 10, bab 9. Turbin, mesin jet, pembangkit listrik, tuh. Pembangkit listrik uap, PLTU, dan segala macam. Oke, stick. Kita balik lagi ke soal. Piston that is free to move has a mass of. Nah, ini ada massa piston yang ternyata. Artinya, nanti gini. Dan diameternya itu 25 cm atau 0,25 meter. Local atmospheric pressure-nya PATM ya gue bilang. P lokal lah, PATM lah. Itu 88 kilopascal dan heat is transferred to refrigerant until the temperature is 15 derajat. Dan kedua, kasih kalor, dipanasin, temperaturnya naik ke 15 derajat. Yang ditanya, yang A, apa nih? Final pressure berarti P2. Ditanya juga change in volume of cylinder, delta V. Lebih besar ya, harusnya lebih tajam. Dan C adalah change in the enthalpy. Nah, sekarang enthalpy nih. Mulai ketemu sama enthalpy, tapi sama aja kalau di table properties. Delta H-nya. Tanya, dijawab yang A. Bentar, capek. Oke. P2. P2 ini tuh bukan sampai 1 ya harus. Oke. Kita cari tahu dulu sebenarnya di dalam sini tuh P-nya berapa sih? Artinya P1-nya berapa? P1-nya akibat tekanan atmosfer plus massa dari si silinder. Berarti P1, ingat ya, F itu P dikali A. Jadi kan kita taunya massa silinder, gimana nge-convert dia ke pressure. Ya udah, berarti P sama dengan F per A aja. F-nya itu massa dikali gravitasi per cross section-nya. Nanti kalian dapat tekanan akibat massa si silinder. Itu. Berarti kita cari dulu tekanan di set 1, yaitu massa piston, sorry kok silinder sih, piston. Ini piston silinder, massa piston dikali gravitasi dibagi A. A-nya itu cross section sih, ini berarti tahu diameter, kita bisa tahu luasnya. Mana luas dari lingkaran adalah pi per 4 pi kuadrat. Ditambah sama tekanan atmosfer, lokal pressure-nya. Tinggal masukin aja. Jadi massa pistonnya 12 kali 9,81 per pi per 4. Diameternya 0,25. Ini kuadrat. Tambah PTM 88 kilopascal. Atau 88.000 lah ya. 88.000 Pascal. Karena ini Pascal kan sebenarnya. Ini kan Pascal hasilnya. Oke. Berarti P1 jadi langsung aja nih ya, Fresover. Nanti kalian convert sendiri aja, pasti hasilnya adalah 90,4 kilopascal atau 90.400 Pascal. Oke. Selanjutnya kita belum tahu P2-nya berapa. Nah, ini soal ini tuh nanti kalian bakal lihat kenapa dia rada
apa ya, kita nggak, terutama kalau misalkan dalam ujian waktunya terbatas, kita nggak bisa selalu pakai interpolasi karena wasting time kadang. Kita mungkin harus estimasi aja kasar. Nanti coba gue tunjukin lah estimasinya kira-kira gimana. Cuma kita ke bagian B dulu deh. Final pressure nanti dulu. Kita ke bagian B dulu. Kita coba tulis tadi T1 itu temperaturnya negatif dan P1-nya 90,4 kilopascal. Sedangkan T2 dikasih kalor, dia jadi panas jadi 15 derajat Celcius dan uh, volume difference itu. Ya, gue harus cari tahu V1 sama V2-nya. V1 sama V2-nya harus tahu. Dan ini kan refrigeran 134A. Itu pakai tabel apa? Nah, mungkin pakai tabelnya water. Terus dia pakai tabel khusus refrigeran. Itu bisa kalian temuin di turun ke setelah superheated tabelnya water. Hmm. Mana ya? Nah, ini dia. Saturated refrigerant 134A temperature table. Dia sama. Yang tabel pertamanya itu diketahui temperatur, tabel keduanya itu pressure, tabel ketiganya di kondisi superheated, dan tabel keempatnya di kondisi nggak ada yang compressed liquid. Oke. Superheated ya. Gue nggak tahu ya kenapa nggak ada compressed liquid. Tahu emang nggak ada ya. Oke. Jadi kita di superheated aja. Superheatednya R134A refrigerant. Oke, tadi kita tahu kalau tekanannya itu ada di range, tekanannya tadi di berapa? P1-nya 90,4. Di tekanan 90,4 kilopascal. Tapi oke, kita taunya temperatur ya. Temperatur tadi dari min 15 sampai min, atau sebentar, 0,6 dengan 0,6. Berarti 0,06 itu wait, gue lupa deh dari mana ya? Oh, ini gini. eh Soal ini tuh kita coba interpolasi di pressure-nya dulu. Jadi gini, eh kita kan tahu kalau misalkan spesifik volume di titik satu kita belum sih, belum ya. Oke, sekarang kita nyari spesifik volume di titik satu, di state satu. Berarti interpolasi pasangannya temperatur, pasangannya pressure. Nah, pressure ya di 90,4 berarti uh, di range ini sampai range ini. Nah, sih. Interpolasi di range, gua lupa kemarin gimana. Oh, gitu. Oke, oke. Wait, sorry. Kita cek dulu ya. Di 0,06 sampai,
Oh ini. Oh sorry. Eh cek dulu soal aja. Soalnya ada tulisan superheatednya, gue nggak sadar. Mungkin buat soal yang terakhir nanti coba nanti dulu deh. Karena di sini harusnya saturated sih kondisinya, cuma entah kenapa kemarin gue ngerjainnya dia ada di superheated. Bentar coba gue cek dulu. Yang paling karena udah malam juga. Tadi kita mulai di jam setengah 9, sekarang jam 10, udah 1,5 jam juga. Ya udah paling sampai situ dulu. Tadi udah ngebahas intinya di table properties, gimana cara ngebaca table properties, khususnya buat water untuk semua fase ya. Gitu. Jadi buat minggu depan mungkin udah masuk ke chapter 4, ikutin base class juga. Oke, paling buat tutor hari ini gue akhiri sampai sini. Nanti rekamannya bakal gue share juga sama coretan ini.